Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu hara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa sikap atau karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin? Teori-teori manajemen dan kepemimpinan sudah banyak menulis tentang bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada yang menulis bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketegasan, keberanian, visi yang luas, dan lain sebagainya. Namun apakah para pemimpin jemaat juga harus memiliki karakter seperti itu atau justru sebaliknya? Memang apa yang diungkapkan dalam teori-teori tentang manajemen dan kepemimpinan tersebut ada benarnya. Alangkah baiknya jika seorang pemimpin memiliki sikap-sikap seperti yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi dalam kekristenan, sesungguhnya pemimpin jemaat memiliki sebutan yang berbeda. Walaupun mereka adalah pemimpin jemaat, tetapi di dalam Alkitab mereka disebut sebagai hamba Tuhan. Prinsip dunia memang baik, tetapi tidak seluruhnya dapat diterapkan di dalam gereja. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa siapa yang ingin menjadi yang terkemuka atau menjadi pemimpin, ia harus menjadi hamba bagi semuanya. Markus 10 ayat 44. Oleh karena itu harus ada suatu standar khusus tentang bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Ingat bahwa pemimpin jemaat adalah hamba Tuhan, artinya semakin tinggi seorang yang memimpin, sesungguhnya ia harus memiliki prinsip mau melayani yang semakin besar pula. Ia harus mau lebih lagi melayani jemaatnya, sesamanya, dan sekaligus harus lebih lagi melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang karakter-karakter yang harus dimiliki hamba Tuhan. Apa saja itu? Pertama, seorang hamba Tuhan tidak boleh suka bertengkar. Seorang hamba Tuhan harus mencari kedamaian. Tidak boleh mencari-cari hal-hal yang dapat mengakibatkan pertengkaran. Ia harus mengusahakan agar dapat hidup damai dengan semua orang. Ia harus menjadi pembawa damai di bumi ini. Bahkan ia harus mampu membawa damai kepada musuh-musuh yang membenci dirinya. Kedua, seorang hamba Tuhan harus ramah. Bayangkan jika seorang hamba Tuhan itu galak dan memasang muka cemberut setiap saat. Apa ada jemaat yang betah mendengarkan pelayanannya atau khotbahnya? Apalagi anak-anak yang melihat mukanya yang tidak pernah tersenyum, pasti akan menangis ketika melihat hamba Tuhan tersebut. Bukan berarti seorang hamba Tuhan tidak boleh galak terhadap dosa. Itu harus. Ia harus mampu tegas mengatakan bahwa hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah dosa. Tetapi di luar itu ia harus ramah, murah senyum, dan membuat orang tidak takut untuk bertemu dengannya. Ketiga, seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Ini adalah salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan, khususnya para pendeta, para halado, atau juga kita yang adalah orang tua. Ia harus memiliki kecakapan dalam mengajar.
Memang kadang-kadang ada orang yang pintar berbicara, sementara ada orang lain yang memang dari sananya sulit untuk berbicara di depan umum. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah kecakapan mengajar yang artinya seorang hamba Tuhan harus mau melatih dirinya, belajar dan terus-menerus mengembangkan dirinya agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ia harus menguasai tentang prinsip-prinsip teologi, cara menyampaikan yang benar, sehingga jemaat dapat menangkap apa yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan tersebut. Jangan sampai jemaat justru mengantuk atau malah bingung ketika mendengar apa yang disampaikan. Yang terakhir, seorang hamba Tuhan harus sabar, yaitu ciri utama dan pertama dari kasih. Kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 4. Seorang hamba Tuhan harus memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya, dan cara paling mudah melihat kasih dalam diri seseorang adalah apakah ia memiliki kesabaran dalam hidupnya. Hamba Tuhan juga harus sabar melayani jemaatnya. Bayangkan jika hamba Tuhan yang tidak sabar ketika ia melayani daerah terpencil dan jemaatnya tidak bertambah-tambah, bisa-bisa hamba Tuhan yang tidak sabar itu akan langsung pergi meninggalkan pelayanannya. Demikian juga kita selaku orang tua ataupun pemimpin di tengah-tengah pekerjaan kita, kesabaran menjadi ciri utama dan yang pertama untuk menunjukkan karakter yang benar sebagai seorang pemimpin di dalam kekristenan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih, berkat, dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, cakap mengajar, dan juga penuh keramahan. Lindungi kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.